Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustatafin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibni Aqil ala Alfiyat Ibni Malik rahimahumullahu ta'ala, bait 588 ya. Al-baitus samin wa samanun ba'da khamsimi'ah. Tiga bait tentang nida kepada yang ada alnya atau munada itu ada alnya. Jadi secara asal huruf nida itu tidak memasuki isim yang ada alnya. Ya ar-rajulu misalnya tidak bisa ya. Ya ar-rajulu tidak bisa, maka dijadikan perantara untuknya kata ayu untuk mudzakkar dan ayatu untuk muannas. Kemudian ditambahi ha setelahnya. Jadi misalnya kita ngambil laki-laki ya ayyuha an-nabiyyu. Misalnya ya ayuhan nabi, ada ayu ya, karena ini ada alnya. Tidak bisa kalau tanpa perantara. Ya ayatuha, ya ayatuhan nafsul misalnya. Ya ayatuhan nafsu. Nah, kemudian bagaimana i'rabnya untuk masalah ini, itu yang akan disebutkan ya oleh Ibnu Malik. Jadi kalau ada alnya pakai perantara. Perantaranya untuk mudzakkar diantaranya adalah kata ayu ha ya, ada hanya. Ayu yang isimnya, adapun ha tambahan. Untuk muannas ayatu ya, jadi ayatuha. Misalnya ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. 6 nakra wa ayyuha, dan kata ayyuha mashu ba'al ba'du sifah. Mashu ba'al yang disertai al ba'du yakni ba'dahu, ba'da kata ayu. Kata ayyuha isim setelahnya yang disertai al itu adalah sifat ya. Sifat. Jadi munada itu adalah ayu sendiri. Munadanya secara asal adalah ayu. Ha itu huruf tambahan. Kemudian kata yang disertai al setelahnya itu adalah sifat. Bagaimana sifatnya itu? Yalzamu birraf'i lada dzil ma'rifah. Harus dengan rofa ya.
bagi atau di sisi orang-orang yang mengetahui makrifah, orang-orang yang memiliki pengetahuan. Artinya di sisi menurut ahlinya gitu ya. Ya ayyuha ar-rajulu, harus rofa, bukan ya ayyuha ar-rajula ya. Nah, walaupun itu sifat ya, karena padahal sifat itu kan boleh mansub, boleh pula mengikuti mabni ya, mengikuti mabni. Seperti ya Zaidu al-aqilu al-aqila boleh. Itu ayu ya. Ayu tentu untuk mudzakkar, untuk muannas ayatu ya. Ayuha ayatuha. Cuma di sini enggak disebutkan kayaknya ayatuha. Kemudian bait yang berikutnya al baitu tasi wa samanun ba'da khamsimi'ah wa ayyuhada wa ayyuha alladzi warad. Di sini ada dua setelahnya ya. Jadi setelah ayu tadi isim setelah ayu ya. Setelah kata ayu, ayuhalah biar gampang. Ayu, tapi intinya kata ayu. Setelahnya kan ada tiga, yaitu isim yang disertai al. Kemudian setelah ayu ya, hanya enggak ikut sebenarnya. Itu hada, ayu hada ya, ayu hada. Kemudian alladhi, alladhi ini kan ada alnya ya, isim mausul tapi ada alnya. Karena juga isim mausul yang enggak ada alnya ya, man, ma misalnya kan enggak ada alnya. Kalau ini enggak pakai ha ya, ayu hada. Alladhi. Kemudian ada lagi yang mungkin tidak disebutkan di situ, yaitu untuk memanggil yang ada alnya bisa pakai isim isyarah. Misalnya ya hada ar-rajulu, ya hadihil mar'atu. Bait 589 wa ayyuhada ayyuhalladzi warad. Ayyuhada dan ayyuhalladzi itu ada, yakni ada dalam kalam Arab, terdapat dalam kalam Arab. Wa wasfu ayyin bisiwa hada yurad. Dan pensifatan ayu dengan selain ini yurad. Yurad itu fi'il mudhari' majhul ya, ditolak. Yuraddu ala qailihi, la yuqbal, enggak diterima. Itu nida panggilan untuk yang ada alnya ya, ada alnya. Pakai ayu. Dan ayu, jadi tiga-tiganya ini berarti sifat ya. Tiga-tiganya sifat. Isim yang ada alnya sifat untuk ayu, hada ya sifat untuk ayu, alladzi sifat untuk ayu ya. Nah, Qira' Mas Frendi. Yuqalu ya ayyuhar rajulu wa ya ayyuhada wa ya ayyuhalladzi fa'ala kadza. Fa ayyu munada mufradin munadan mufradun mabniun 'ala dhammi wa zaidatun wa rajulun sifatun li ay. Wa yajibu rafa'ahu 'indal jumhuri li'annahu wal maqsudu bin nida. Dikatakan ya ayyuhar rajulu wa ya ayyuhada wa ya ayyuhalladzi fa'ala kadza. Ya, di dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru, ya ayyuhalladzi. Terus maka ayu
munada mabni di atas dhamma. Ya, ini i'rab ya. Ibnu Aqil menyebutkan i'rabnya. Untuk ayyuha ar-rajulu misalnya, maka ayu adalah munada mufrad mabni ala dhammi ya. Walaupun kata ayu sebenarnya kalau bukan munada ya mu'rab ya. Tapi kalau dipanggil karena dia isim mufrad maka menjadi mabni. Terus Dan ha adalah tambahan. Dan kata rajulu adalah sifat untuk ayu. yeah. Dan wajib merofakkannya menurut jumhur karena ia adalah yang dimaksud untuk panggilan itu. Ya, dialah yang dimaksud dengan panggilan itu. Karena ayyuha atau ayu adalah perantara. Sebenarnya ingin memaksudkan ar-rajulu ya. Tapi karena enggak boleh ya langsung ar-rajulu, pakai ayyuha ya. Ayyuha ar-rajulu. Indal jumhur. Terus Wajazal maziniyu nasbahu kiasan ala jawasi nasbi al-dhorif fi qaulika ya zaitu al-dhorifu biraf'i wa nasbi. Dan telah membolehkan al-mazini menasabkannya bagi kias atas pembolehan nasabnya kata al-dhorif dalam ucapanmu ya wahai Zaid yang cerdas dengan rofa yang merofa dan nasab. Ya, ini pendapat Al-Mazini ya. Karena sama-sama sifat. Ayyuhar rajulu, ar-rajulu sifat untuk ayu. Zaidu adzorifu, adzorifu sifat untuk Zaid. Dan kemarin adzorifu boleh domah, boleh nasab. Maka ar-rajulu juga begitu mestinya itu ya. Tapi jumhur mengatakan enggak. Kenapa? Karena yang dimaksud untuk dipanggil sebenarnya adalah ar-rajulu bukan ayu ya. Berbeda dengan kasus Zaid adzorifu. Yang dipanggil adalah apa? Az-Zaid ya. Az-Zaid. Jadi maksud. Maka adzorifu boleh domah, boleh nasab. Beda dengan ayyuhar rajulu. Paham? Nah, terus wala tuwasafu ayu illa bismi jinsin muhallan bi'al. Ya, muhallan itu yang disertai atau yang di apa ya? Pokoknya disertai lah. Terus au bismi isyaratin nahu ya ayyuhada aqbil. Au bimau karajuli ya terus. Au bimausulin muhallan bi'al. Ya ayyuhalladzi fa'ala hakadha. Ya. Dan ayu tidak disifati kecuali dengan isim jenis yang disertai al. Ya, seperti ar-rajulu. Ya, ar-rajul. Atau dengan isim isyarah, contoh ya ayyuhadza aqbil, wahai orang ini datanglah. Ya ayyuhadza aqbil, wahai engkau ini, wahai orang ini datanglah. Atau dengan isim mausul yang disertai dengan al, ya ayyuhalladzi fa'ala kadza, wahai orang yang melakukan itu. Itu ya. Jadi setelah ayu hada sifatnya, alladzi sifat untuk ayu. Nah, kemudian beliau mengatakan bait atisun wa khamsumi'ah wa dzu isyaratin ka ayyin fis sifah. Dan yang memiliki isyarah yakni isim isyarah itu seperti ayu di dalam sifatnya. Ingka natarkuha yufitul ma'rifah. Apabila meninggalkannya yakni menyelisihinya, tidak sesuai dengan ayu itu, yufitul ma'rifah, melewatkan ma'rifah, pengetahuan. Maksudnya kalau fisifah ingka natarkuha yufitul ma'rifah. Jika tidak disifati itu nanti enggak jelas ya, maka sifat untuk isim isyarah munada
itu seperti ayu. Apa maksudnya? Wajib rofa, ya, wajib rofa. Jadi gini, ini kan ya ayuha an-nabiyyu, ya ayuha an-nafsu, wajib marfu, ya. Nah begitu juga ini tergantung mutakalim juga ya. Kalau mutakalim itu memaksudkan ar-rajulu, laki-laki itu, kalau tidak ada ar-rajulu nanti nggak jelas ya hadzal rajulu ya. Kalau nggak ada ar-rajulunya nggak jelas, maka ar-rajulu harus domah. Tetapi kalau sudah jelas walaupun tanpa kata ar-rajulu, ya hadza misalnya, sudah jelas orangnya, maka ar-rajulu tidak harus domah. Boleh domah, boleh nasab, ya. Boleh domah, boleh nasab. Kenapa? Karena tadi disebutkan, mengapa kok setelah ayu itu harus domah? Apa pendapat jumhur tadi? Alasannya apa? Karena ar-rajulu yang dimaksud dengan panggilan, ya kan? Bukan ayunya, tapi apa? Ar-rajulu. Sehingga jumhur mengatakan ar-rajulu harus domah. Karena yang dimaksud panggilan ya ar-rajulunya, bukan ayu. Seandainya nggak ada ar-rajulu, apa yang dipanggil ya? Tidak jelas ya. Begitu juga kasus ini. Kalau tanpa kata ar-rajulu, hada ini nggak bisa difahami, maka ar-rajulu harus domah, ya, harus domah. Tapi kalau tanpa ar-rajulu, hada ini bisa difahami, maka ar-rajulu tidak harus domah, boleh domah, boleh nasab. Itu maksud perkataan bait 590. Kira-kira itulah ya. Syairnya memang begitu, agak dibulak-balik. Wadhu isyaratin ka ayyi fi sifah. Dan isim isyarah itu seperti ayu di dalam sifatnya. Apa? Wajib domah. Kapan? Ingka natarkuha yufitul ma'rifah. Apabila meninggalkannya, yakni meninggalkan sifat, kalau sifatnya enggak ada, yufitul ma'rifah, melewatkan pengetahuan atau melewatkan maksudnya, ya. Tidak jelas maksudnya, paham? Jadi sama kasusnya seperti ini, ya. Lanjut Mas. Yuqalu ya hadzal rajulu yajibu raf'u rajuli in ja'ala hadza in ju'ila hadza waslatan linidaihi. Kama yajibu raf'u sifati ayin. Nah, dikatakan ya hadzal rajulu, maka wajib merofakkan kata rajulu apabila itu kata hada dijadikan sebagai wasilah untuk panggilannya. Ya, untuk memanggilnya, ya. Wasilah untuk memanggilnya. Kalau kata hada hanya menjadi perantara untuk memanggil kata ar-rajulu, sehingga tanpa ar-rajulu enggak jelas, itu maka wajib domah. Terus sebagaimana wajib merofakkan sifat ayu. Naam, wa ila hadza asyara bi qawlihi in kana tarkuha yufidul ma'rifah fa ilam yuj'al ismul isyarati waslatan linidai ma ba'dahu lam yajib raf'u sifatihi bal yajuzu raf'u wa nasbu. Dan oleh hal ini beliau mengisyaratkan dengan ucapannya apabila meninggalkannya itu melewatkan mengetahuinya. Ya, melewatkan pengetahuan atau melewatkan maksudnya, ya. Terus maka jika isim isyarah tidak dijadikan sebagai wasilah untuk panggilan apa yang setelahnya, maka tidak wajib merofakkan sifatnya, bahkan boleh rofak dan nasab. Paham Mas ya? Jadi untuk memanggil yang ada alnya itu pakai ayu, ya, atau pakai isim isyarah, ya. Pakai ayuha atau ayatuha, tergantung jenisnya, mudzakkar muannas,
Bisa juga pakai isim isyarah. Tapi ketentuannya beda. Kalau pakai ayyuha, yang dipanggil itu harus rofa. Ya, rofa karena apa? Karena dia yang dimaksud. Walaupun kedudukannya sebagai sifat, ya, menurut jumhur. Kalau pakai hada hanya untuk perantara saja. Isim yang ada alnya juga wajib rofa. Ya. Tapi kalau hada itu yang dimaksud dipanggil adalah hada, maka sifat setelahnya tidak harus rofa. Ya hada, misalnya. Kalau dengan hada itu sudah jelas orangnya misalnya, atau mutakalimnya memaksudkan hada itu, ya sudah. Setelahnya tidak wajib dhammah, boleh nasab. Oke, paham? Nah. Kalau mu'annas nggak disebut di sini ya, ayatuha. Kalau mu'annas pakai ayatuha atau ya ayatuhal lati, ya. Dan bait yang berikutnya 591, al-baitul wahid wa tis'umi'ah wa tis'una ba'da khamsimi'ah. Fi nahwi sa'dal ausi yantasib sanin. Pada semisal sa'dal ausi, maka yang kedua itu nasab, ya, yantasib sanin. Yang kedua mansub. Wa dumma waftah awwala tusib. Dan domahlah dan fathahlah. Ini maksudnya untuk memberikan pilihan, ya. Silakan kamu domah atau mungkin kamu fathah yang pertama. Tusib. Kamu benar, ya. Benar. Ya. Sa'dal ausi. Sa'dal ausi. Pertama, mengapa sa'da ini harus mansub? Kenapa, Mas? Munada mudhof, ya kan? Mudhof kayak kemarin, i'rab munada mudhof kan apa? Mansub. Lah ini boleh domah. Karena kalau isim mufrad munada jadi mabni, ya, mabni atas rofaknya. Rofaknya domah, ya mabni atas domah. Tapi boleh pula nasab, ya sa'da boleh, ya. Boleh. Ini ya domah, ya sa'da. Ya sa'da sa'dal ausi. Bagaimana i'rabnya kalau ini nasab? Kalau domah jelas, ya. Sa'du, dia memunada mufrad. Sa'dal ausi, i'rabnya intinya dia munada mudhof, jadi dia harus nasab. Kalau ini nasab, bisa jadi maksudnya ini mudhof ke sini. Nah ini sebagai apa? Sebagai sisipan gitu atau penekanan. Bisa juga maksudnya sa'dal ausi di sini, tapi ini dihapus. Takdirnya ya sa'dal ausi, sa'dal ausi. Nah begitu. Atau ada i'rab yang lain nanti. Siapa yang dimaksud? Sa'ad al-aus, Sa'ad bin Mu'ad, ya, Sa'ad bin Mu'ad pemimpin Bani Aus. Sa'ad bin Ubadah Bani Khazraj, ya. Sa'ad bin Mu'adnya. Iqra Mas Alvin. Yuqalu. Yuqalu ya Sa'du Sa'dal ausi wa ya Taimu Taima adi. Dikatakan wahai Sa'ad aus, dan wahai Taim adi. Wa ya Zaidu Zaidal ya'malati, dan wahai Zaid ya'malat. Ya, ya'malat apa artinya, ya? Ya'malat
Itu disebutkan di situ al-ibilul qawiyah alal amal, onta-onta yang kuat untuk diajak dia bekerja gitu ya. Dinisbatkan kepadanya karena dia ahli dalam itu, Allah alam ya. Terus Mas. Wa yajibu nasbu tsani wa yajuzu fil awali ad-dhammu wan nasbu. Wajib menasabkan yang kedua dan boleh pada kata yang pertama di dhammah atau di nasab. Paham ya? Makanya kedua dan pertama, kedua ya kan ada dua kata yang sama. Dari dua kata yang sama itu yang belakang harus nasab. Kenapa? Ya karena mudhof, jelas ya. Nah, kalau kata yang pertama boleh dhammah, boleh nasab. Bagaimana i'rabnya? Terus fa'in dhummal awalu kana tsani mansuban ala tawkidi aw ala idmar ya'ni aw ala al-badaliyati aw atfil bayani aw ala nidai. Ya, banyak ini. Dan jika didhammahkan kata yang pertama, maka kata yang kedua itu mansub dengan ketentuan sebagai taukid. Ya, mansub sebagai taukid. Ya sama. Zaid ya apa? Saat ya saat aus. Ya taukid. Kenapa mansub ya? Karena mudhof. Terus atau dengan menyembunyikan fiil a'ni ya a'ni. Atau dengan ketentuan sebagai badal atau sebagai ataf bayan atau sebagai munada. Ya, kalau sebagai munada ini ada huruf ya yang tersembunyi. Atau i'rab lain ada kata a'ni. A'ni yang tersembunyi. Maka sini sebagai maf'ul bih. I'rab lain tadi ini sebagai taukid atau sebagai badal atau ataf bayan ya. Jadi mansub karena mudhof. Terus Mas. Wa in nusibal awalu famathabu sibawaihi annahu mudhafun ila ma ba'da al-ismi tsani wa nathaniya muqhamun bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Wa madhhabul mubaridi annahu mudhafun ila mahdhufin misli ma udhifa ilaihi tsani wa anal asla ya taima adiyin fahudhifa adiyun al-awalu lidalalati tsani alaihi. Dan jika kata pertama itu dinasabkan, maka menurut mazhab Sibawayh bahwasanya dia itu mudhof pada apa yang setelah isim yang kedua. Ya, misalnya ya ini dinasabkan hal ini nasab ya sa'dal ausi. Menurut madzhab Sibawayh apa tadi? Sa'da ini mudhof kepada kata al-aus. Nah, kalau sa'da mudhof kepada aus, sa'da yang pertama mudhof kepada aus, sa'da yang kedua ini sebagai apa? Yaitu beliau mengatakan muqhamun, yang disisipkan ya atau dimasukkan antara mudhof dan mudhof ilaih. Terus Mas, sampai mana tadi? Dan bahwasanya kata yang kedua itu disisipkan di antara mudhof dan mudhof ilaih. Ya, itu madzhab Sibawayh. Terus Sedangkan menurut madzhab Mubarid bahwasanya dia itu mudhof pada yang kata yang terhapus yang semisal dengan apa yang diidhofakan kepadanya kata yang kedua. Ya, jadi takdirnya ya sa'dal ausi. Nah, ini ya. Ya, menurut madzhab Al-Mubarid. Terus dan asalnya adalah ya taima adiyin. Dihapus kata adi yang pertama dikarenakan kata yang kedua telah menunjukkan kepadanya. Iya. Paham ini? Paham ya Mas? Gampang ya, insyaallah ini mudah. Intinya boleh ya, boleh. Yang pertama boleh mabni dhamma, tapi yang kedua harus nasab. Alasannya yang kedua nasab apa?
mudhof ya kan. Munada mudhof kan mansub ya, sebagaimana yang lalu. Mudhof atau yang semisal dengan mudhof kan mansub munada. Kalau munada mufrad atau nakirah maksudah, mufrad maksudnya mufrad alam ya, alam mufrad, nama orang mufrad, makrifah mufrad, atau nakirah maksudah itu kan mabni atas domah kalau itu isim mufrad ya. Kalau yang depan domah la iskal ya, tidak ada iskal. Kalau yang depan nasab atau mansub maka ada dua pendapat, mungkin karena mudhof kepada isim setelah yang kedua, mungkin karena mudhof kepada isim yang ditakdirkan. Secara asal kita kan nggak boleh manggil ya Sa'da, kan nggak boleh, namanya Sa'ad, ya Sa'da kan nggak boleh, harus ya Sa'du. Nah ini kenapa? Ya mungkin menurut pendapat Sibawayh ini adalah mudhof ke sini, ini hanya sisipan begitu. Atau menurut madzhab Mubarid ini mudhof kepada isim yang dihapus. Ya. Berikutnya al-munadal mudhofu ila ya'il mutakallim. Munada yang mudhof kepada ya mutakallim. Jadi munadanya itu yang mudhof pada ya mutakallim ya. Misalnya ya sodiki, wahai kawanku misalnya. Nah, yang dimaksud adalah pembahasan kata ini, sodik ini, paham? Ya sodiki, wahai kawanku. Ini sodik mudhof pada ya mutakalim ya. Nah itu pembahasan yang dimaksud munadanya. Beliau mengatakan di bait 592 al-baitusani wa tis'un ba'da khamsimi'ah waj'al munadan soha, dan jadikanlah munada yang sohih akhir. Sohih akhir ya, ini bukan mu'tal ya, bukan isim mu'tal. In yudhof li ya, apabila diidhofahkan kepada ya, ka abdi, abdi, abda, abda, abdiya. Banyak sekali. Ada 5 versi ya, perhatikan ya. Ka abdi, abdi, abda, abda, abdiya. Wahai hambaku. Ya abdi, ya abdi. Ini Mas ya. Terus yang ketiga apa? Ya abda. Ya abda. Gini atau kebalik? Balik ya? Betul ya. Dan yang terakhir ya abdiya. Ada 5 ini. Ada 5 kalau diidhofakan kepada ya mutakalim. Asalnya abdi, hambaku. Kan gini asalnya dari kata apa? Abdun plus ya. Abdun. Abdun dan ya. Dan yang mudhof kepada ya mutakalim i'rabnya adalah muqaddarah, dia mu'rab tapi muqaddarah. Ya abdi. Ini ya-nya dihapus. Kalau ya abdi, ya-nya ada dan sukun. Ya abdiya, ya-nya ada dan di fathah. Ini enggak pakai alif kok ya? Pakai alif. Hah? Enggak pakai ya? Enggak pakai alif. Mestinya enggak pakai alif. Ya abdiya. Ya-nya disukun, ya-nya ada disukun, ya-nya ada apa? Di fathah. Ya abda,
ya-nya dirubah jadi alif. Harokatnya menyesuaikan, ya, fathah. Ya abda, bagaimana? Ya-nya dirubah jadi alif dan dihapus, ya, dan menyesuaikan, ya. Paham? 5. Kalau mudhof kepada ya mutakalim, ada 5 macam ini, ya. Waj'al munadan soha in yudhof liya. Jadikanlah munada yang sahih, yakni sahih akhir, bukan mu'tal. Jika diidhofkan kepada ya, ka abdi, abdi, abda, abda, abdiya, ya. Nggih, ikra Mas. Mas Alvin. Idza udhifal munada ila ya'il mutakallimi fa imma an yakuna sahihan aw mu'talan. Jika diidhofkan munada kepada, jika munada diidhofkan kepada ya mutakalim, betul ya? 6. Jika diidhofkan munada kepada ya mutakalim, maka bisa jadi ia merupakan sahih atau mu'tal. Ya. Fa in kana mu'talan fa hukmuhu ka hukmihi ghairu munadan. Wa qad sabaqa hukmuhu fil mudhofi ila ya'il mutakallimi. Yeah. Dan jika dia itu mu'tal, maka hukumnya seperti hukumnya dalam keadaan bukan munada. Dan telah berlalu hukumnya pada kata yang diidhofkan kepada ya mutakallim. Jika dia adalah mu'tal, maka hukumnya seperti hukumnya dalam keadaan tidak munada. Sama, tidak ada bedanya. Contoh apa? Misalnya kata fataya, pemudaku misalnya. Jadi ya fataya, ya fataya. Bagaimana itu? Ya sama, ya-nya harus nampak dan harus berharokat fathah. Sama. Tidak boleh ya fata tanpa ya, ya. Karena ya mutakallim, ya fataya, harus. Yang mangkus juga ya qadiyah misalnya. Ya qadiyah. Ya qadiyah. Ya qadiyah. Ya qadiyah. Ini dia pakai alif ya. Ya qadiyah. Ya qadiyah. Sama kalau itu isim mu'tal. Terus wa in kana sahihan jaza fi khamsatu aujuhin. Dan jika dia itu sahih, maka boleh padanya 5 versi. Ahaduha hasful ya'i wal istighna'u bil kasrati nahwu ya abdi wa hadha wal aktsaru. Salah satu darinya adalah menghapus huruf ya dan mencukupkan dengan kasrah. Contohnya ya abdi. Dan ini adalah yang terbanyak. Sudah Mas. Yang pertama ya abdi ya. Dalam Al-Quran itu ya ibadi fattakun, tidak ada ya-nya di surah Az-Zumar. Ya ibadi fattakun. Jadi mencukupkan dengan kasroh, ya-nya dihapus. Gantian Ustaz Tolkah. Asani isbatul ya'i sakinati nahwu ya abdi wa huwa dunal awali fil kasrati. Yang kedua adalah menetapkan ya sakinah, contohnya ya abdi, dan dia di bawah dari yang pertama dalam banyaknya. Yang kedua menetapkan adanya ya dalam keadaan sukun, sebagaimana qiraah ya ibadi la khaufun alaikum, bagi yang membaca panjang ya, yaitu Nafi' dan Abu Amr dan Ibnu Amir.
Kalau di rosem nggak ada yaknya bagaimana? Jadi ini disebut ya silah itu ya. Kalau nampak, kalau nggak nampak ya disebut ya zaidah. Di rosem kalau nggak ada, tapi kok koriknya baca panjang, maka disebut ya zaidah, tambahan. Nanti biasanya ditasih tanda ya, gitu ya. Tapi di rosem aslinya nggak ada, jadi tidak disambungkan. Tapi kalau di rosem ada, itu namanya ya silah, silah bimakna domir. Dan madzhab qura beda-beda, ada yang membaca, ada pula yang melewatkan. Allah alam. Lanjut. Asalitsu qalbul ya'i alifan wa hadfuha wal istighna'u anha bil fathati nahwu ya abda. Yang ketiga adalah merubah ya menjadi alif dan juga menghapusnya. Kemudian mencukupkan dengan fathah, contohnya ya abda. Ya, mencukupkan darinya, yakni sudah cukup tanpanya dengan fathah sebagai tanda ya abda. Jadi ya-nya dirubah jadi alif, setelah itu dihapus. Ya. Apa tandanya kalau ya-nya dirubah jadi alif? Tandanya adalah fathah sebelumnya. Karena kalau enggak dirubah jadi alif, enggak fathah. Jadi di fathah itu karena ya-nya dirubah jadi alif. Mungkin nampak, mungkin dihapus. Ar-rabi'u. Ar-rabi'u qalbuha alifan wa ibqa'uha wa qalbul kasrati fathatan nahwu ya abda. Yang keempat adalah merubah ya menjadi alif dan menetapkan alif tersebut, kemudian merubah harokat kasroh menjadi fathah, contohnya ya abda. Abda. Ini kalau i'rabnya gimana ya? Lanjut Ustaz. Al-khamisu isbatul ya'i muharrakatan bil fathati nahwu ya abdiya. Yang kelima adalah menetapkan ya berharokat fathah, contohnya ya abdiya. Ya i'rabnya kalau mudhaf kepada ya mutakalim adalah muqaddarah ya. Misalnya kita mengatakan ya abdi. Abdi adalah munada mansub wa alamatun nasbihi al-fathah muqaddarah mana'a min duhuriha harokatul munasabah ya lil ya mutakalim. Jadi dia mu'rab dan tanda i'rabnya adalah fathah muqaddarah karena mansub, jadi fathah, ditakdirkan fathah. Kemudian ada lanjutan lagi ini, masih pada ya mutakalim. Wa fathun au kasrun wa khatful ya istamar fi ya bena umma ya bena amma la mafar. Wa fathun au kasrun wa khatful ya istamar fi ya bena umma ya bena amma la mafar. Dan fathah dan kasroh dan dihapus ya itu terus berlangsung, yakni masih bisa digunakan. Fi ya bena umma pada kata wahai anak ibuku, wa ya bena amma dan wahai anak pamanku, la mafar tidak ada tempat untuk lari. Apa maksudnya tidak ada tempat untuk lari? Itu lanjutan dari contoh ya bena amma la mafar, maksudnya gitu ya, wahai anak pamanku tidak ada tempat untuk lari gitu ya. Jadi secara asal kalau munada itu mudhof kepada isim yang mudhof kepada ya mutakalim, maka ya mutakalimnya harus nampak. Saya ulangi. Ini kan munada mudhof kepada ya mutakalim. Munada mudhof kepada isim yang mudhof kepada ya mutakalim, maka ya mutakalimnya harus nampak. Misalnya
ya akho atau ya akho jari, wahai saudara tetanggaku. Akho mudhof kepada isim, yang mana isim tersebut mudhof pada ya mutakalim, maka ya-nya harus nampak, harus wajib ya, harus wajib. Misalnya ya bena binti, ya bena akhi, ya-nya harus nampak ya, ya bena akhi. Ini ya-nya harus nampak, ya bena akhi, ya bena binti. Nah, kecuali pada dua kata itu tadi ya, yaitu ya bena umma atau ya bena ummi dan ya bena ammi. Paham? Paham Mas? Paham Mas? Iqra. Idza udifa. Iqra Ustaz ya. Idza udifal munada. Idza udifal munada ila mudhafin ila ya'il mutakallimi wajaba isbatul ya'i illa fi ibna ummi wa ibna ammi. Fa khudifal ya'u minhuma li kasratil istimali wa tuksarul mim mimi aw tuksarul mimu aw tuftahu fatakulu ya ibna ummi akbil wa ya ibna ammi amma la mafar bi fathil mimi wa kasriha. Apabila munada diidhofahkan kepada yang mudhof kepada ya mutakallim, maka wajib menetapkan ya-nya. Ya, menetapkan tetap ada. Seperti ini tadi ya. Ya bena akhi, ya akho jari, ya-nya harus ada. Kecuali dua itu ya. Kecuali di dalam ibna ummi dan ibna ammi. Ya, apa artinya ibna ummi? Anak dari ibuku dan anak dari pamanku ya, saudara ayah. Maka disembunyikan ya daripada keduanya karena banyaknya penggunaan, dan mimnya dikasrohkan atau difathahkan, maka engkau dapat mengatakan ya bena umma atau ya bena ummi akbil, datanglah. Ya bena ammi atau ya bena amma la mafar, wahai anak pamanku tidak ada tempat untuk lari. Dengan memfathahkan mim atau mengkasrohkannya. Ya. Maka itu makna bait, fathah atau kasroh dan menghapus ya. Itu berlanjut ya, ini tetap ada, boleh pada ya bena umma dan ya bena amma. Pada lainnya enggak boleh, harus ada ya-nya. Kapan itu? Kalau munada mudhof kepada isim yang mudhof kepada ya mutakalim. Kalau i'rabnya jelas ya, ibna munada mansub. Ya bena akhi misalnya, ibna munada mansub karena mudhof. Akhi mudhof ilaih, ya mudhof ilaih juga. Dalam Al-Qur'an itu ada ya, ya bena umma dan qala bena umma. Dari gula bacaan kasroh, wallahu alam. Jadi ini ada dua. Kalau ya bena umma ada di dalam Al-Quran, ya bena amma la mafar itu adalah bagian dari bait ya, bagian dari bait yang didengar dari Arab. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Wa fin nida abati ummati arad, dan pada panggilan abati ummati. Mana abati? Ayahku. Ummati ibuku. Arad, mana arad? Arodo itu apa artinya? Muncul ya, muncul atau nampak. Maksudnya muncul atau nampak uslub khos ya. Uslub khos itu apa ya? Ungkapan khusus ya. Jadi untuk
panggilan ayahku, ibuku ada uslub khos ya. Ada ungkapan khusus. Itu maksudnya arad. Arad itu muncul, yakni muncul ungkapan yang khusus. Hukumnya sebagaimana yang tadi ada, tapi ditambah lagi waksir awiftah wa minal ya ta'iwat, dan kasrohlah atau fathahlah, abati bisa, abata bisa, wa minal ya at-ta'iwat, dan dari ya ta itu mengganti ya, mengganti. Di ta pada kata ya abati, ya abata itu mengganti ya. Maksudnya ya abati, ya abati atau ya abata. Maka ta ini mengganti ya, mestinya adalah ya abi. Atau bisa juga ya-nya dihapus, ya abi, menurut 5 bentuk ini. Nah, ta ini menggantikan ya, sehingga tidak boleh disebutkan semuanya. Tidak boleh ya abati panjang, tidak boleh ya. Karena ta pengganti ya, tidak boleh digabungkan antara pengganti dan yang digantikan. Lanjut Ustaz. Yuqalu fin nida. Yuqalu fin nida'i ya abata ya abati wa ya ummata ya ummati bi fathil ta'i wa kasruha wa kasriha wa la yajuzu isbatul ya'i fala taqulu ya abati wa ya ummati li'anna ta'a iwadun minal ya'i fala yajma'u bainal iwadi wal mu'awwadi minhu. Maka dikatakan di dalam nida ya abata atau ya abati, wa ya ummata atau wa ya ummati, wahai bapakku, wahai ibuku, dengan menfathahkan ta atau mengkasrohkannya, dan tidak diperbolehkan untuk menetapkan ya. Maka janganlah engkau mengatakan ya abati wa ya ummati, karena ta pengganti dari ya, maka tidak berkumpul antara pengganti dan yang digantikannya. Tidak digabungkan. Jadi untuk panggilan wahai ayahku, wahai ibuku ada 5 versi plus 2, jadi 7 ya. 5 versi yang ini sama ya, ditambah 2 yaitu ya abata, ya abati. Ibuku juga ya ummata, ya ummati ya. Wadkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqon nabiyya idqala li abihi ya abati. Menurut qiraah jumhur ya abata, menurut satu qiraah Ibnu Amir kalau tidak salah ya abata ya. Jadi qiraah sahihah mutawatir ya, 7 versi untuk panggilan pada ayah. Selesai dari bab munada kepada ya, munada yang mudah pada ya mutakalim ya. Berikutnya masih tentang munada itu ya. Asmaun lazamatin nida, isim-isim yang melazimi nida. Artinya isim ini hanya ada saat dipanggil ya, tidak bisa pada posisi rofa atau pada posisi jer, tidak bisa ya. Jadi isim-isim ini hanya kalau dipanggil aja adanya ya. Bait 595 Al-Baitul Khamis wa Tis'un ba'da khamsimi'ah. Wa full, dan kata full bimakna rajul. Ma yukhassu bin nida wa full dan kata full ba'du ma yukhassu bin nida, sebagian yang dikhususkan dengan panggilan. Ya, ini tidak bisa orang mengatakan hada full misalnya, tidak boleh hada full. Walaupun full makna ya rajul. Hada rajulun bisa, kalau hada full nggak bisa. Full untuk dipanggil ya full, wahai laki-laki. Begitu juga lu'manu.
Luqmanu. Luqmanu apa Mas? Yang banyak mencela atau yang banyak tercela atau yang tercela ya? Ya Luqmanu. Ya Luqmanu ya, harus ada ya. Naumanu, wahai yang banyak tidur. Sebagian ini terdapat dari Arab. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan yang untuk perempuan. Kadza wat tarot, demikian juga atau seperti itu, yakni luqmanu dan naumanu seperti full, yakni khusus dipanggil. Kalau bukan untuk dipanggil nggak bisa, misalnya jadi mubtada atau jadi khobar, jadi fa'il nggak bisa, harus jadi munada. Paham? Wat tarot fi sabil unsa wasnu ya khobasi, dan tarot yakni berlaku secara kaidah pada celaan bagi perempuan, fi sabil unsa, celaan bagi perempuan, wasnu ya khobasi, wazan wahai khobasi, yakni wazannya adalah fa'ali. Ini perlu dipahami nih ya, wazan fa'ali itu bukan khusus dipanggil, tetapi wazan fa'ali khusus munada untuk celaan bagi perempuan. Jadi bisa saja orang perempuan dikasih nama dengan wazan fa'ali, hadami misalnya, itu tidak khusus nida, tapi fa'ali kalau digunakan untuk nida panggilan munada itu maksudnya khusus untuk wazan celaan bagi perempuan ya, ya khobasi misalnya. Paham? Kemudian penggunaan fa'ali yang berikutnya juga, fa'ali itu adalah bermakna isim fi'il amr. Isim fi'il amr tentu bukan dipanggil ya, tapi ini Ibnu Malik akan menyebutkan masalah wazan saja ya, masalah wazan fa'ali. Maka beliau mengatakan wal amru hakadza minas sulasi, dan perintah demikian yakni wazan fa'ali seperti wazan khobasi dari fi'il sulasi, fi'il amr. Misalnya nazala yanzilu, fi'il amrnya adalah inzil, inzil. Isim fi'il amr adalah nazali, nazali bermakna inzil, sama, turunlah gitu ya, nazali ya. Nah, itu adalah isim fi'il amr. Kalau fi'il amrnya adalah inzil. Nah, kemudian beliau mengatakan wasya'a fi sabbid dzukuri fu'al, dan sya'a tersebar luas atau banyak digunakan di dalam celaan untuk laki-laki wazan fu'al. Wala takis, dan jangan kamu kiaskan wazan untuk celaan bagi laki-laki fu'al, tapi tidak bisa dikiaskan. Ini paham ya? Misalnya ya fusaku, ya fusaku. Mana ya fusaku, wahai laki-laki yang fasik ya, ya fusaku. Hanya saja bedanya ini dengan ini, misalnya ya khobasi, ya khobasi, wahai perempuan yang apa? Al khobisuna lil khobisat, buruk ya, jelek, buruk-buruk tumindae kelakuannya ya. Ya khobasi, ilahnya wahai perempuan yang buruk. Wazan fa'ali khobasi bisa dikiaskan ya, bisa dikiaskan. Asal itu tuh celaan untuk perempuan bisa nada ini. Tapi fu'alu untuk mudzakkar tidak bisa dikiaskan ya, tidak bisa dikiaskan untuk celaan untuk laki-laki nggak bisa.
Cuma diterima apa adanya saja. Nam wala takis wajurra fi sya'ri wajurra fi syi'ri full, dan majrurkanlah, yakni boleh engkau memajrurkan fi syi'ri di dalam syair kata full. Full tadi artinya laki-laki. Secara asal full itu hanya untuk dipanggil, ya full artinya wahai laki-laki. Tidak boleh full ini menjadi mudzakkar, menjadi mubtada atau khobar misalnya, tidak boleh ya. Begitu juga selain munada tidak boleh, kecuali majrur dalam syair saja. Iqra Mas Aris minal asma'i. Minal asma'i ma la yusta'malu illa fi nidai nahwu ya fulu ai ya rajulu. Di antara isim-isim apa yang tidak ada yang tidak digunakan kecuali dalam nida. Contoh ya fulu, yakni ya rajulu. Wa ya lu'manu lil azimi lu'mi. Wa ya nu'manu lil katsirin naumi. Wa huwa masmu'un. Dan ya lu'manu untuk yang besar. Lu'mu apa Mas? Apa artinya? Antum sudah lihat kamus? Lu'mu, celaan apa ada arti lain? Hah? Hina? Lu'mu. Iya, rendah. Afan, ini betul kurang sopan itu ya, yang enggak sopan. Kurang ajar di sini artinya. Yang kebangetan gitu ya. Hah? Yang sangat tidak sopan itu aja ya. Sangat tidak sopan ya. Dan ya nu'manu untuk yang banyak tidur. Dan dia masmu sama. Apa artinya? Sama iya. Hah? Sama maksudnya itu ada perkataan Arab gitu aja ya. Artinya tidak bisa dikiaskan ya. Tidak bisa dikiaskan. Paham? Ya, terus wa syara bi qaulihi wa tarada fi sabil unsa ila annahu yunqasu fi nidai istimalu fa'ali mabniyan alal kasri fi dhammil unsa wa sabbiha min kulli fi'li sulasiyin nahwu ya khobasi wa ya fasaki wa ya lakai. Dan beliau mensyaratkan dengan ucapan beliau watoroda fi sabil unsa, dan berlaku secara kaidah di dalam pencelaan terhadap wanita pada bahwasanya dia dikiaskan dalam nida yang digunakan penggunaan fa'ali ya, penggunaan rumus fa'ali ya. Penggunaan rumus fa'ali secara mabni di atas kasroh, yakni fa'ali. Terus dalam celaan kepada wanita ya betul sama sabiha ya, celaan ya, dari semua fi'il sulasi. Contoh ya khobasi, wahai yang buruk, wanita yang buruk. Waya fasaki, wahai wanita yang fasik. Waya lakai, wahai wanita yang bodoh ya. Lakai bodoh ya. Wakadzalika yunqasu istimalu fa'ali mabniyan 'alal kasri min kulli fi'li sulasiyin lidalalati 'alal amri nahwu nazali wa darabi wa qatali ai inzil wadrib waqtul. Dan demikian juga dikiaskan penggunaan fa'ali secara mabni di atas kasroh dari setiap fi'il sulasi untuk menunjukkan kepada perintah. Contoh nazali wadarabi wa qatali, yakni inzil turunlah, wadrib pukullah, dan uktul bunuhlah. Jadi lakai atau kalau untuk mudzakkar luka itu bermakna bodoh, tapi memiliki arti lain, yaitu bermakna anak kecil. Ya luka itu bisa panggilan untuk anak kecil.
Aina luka, mana anak kecil itu. Karena ya mungkin ada keserupaan ya. Ada keserupaan. Sama-sama sufaha. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Itu arti luka. Kemudian rumus fa'ali digunakan untuk isim fi'il amr. Nazali bimana inzil ya. Dorobi bimana idrib, qatali bimana uktul. Ini tentu keluar dari masalah nida, tapi untuk menyinggung rumus saja ya. Nah, terus Mas. Wa kasru istimali fu'ali finidai khosotan maksudan bihi sabul dzukuri nahwu ya fusaku wa ya gudaru wa ya luka'u. Dan kebanyakan penggunaan fu'ali dalam nida secara khusus, dan banyak ya Mas, dan banyak penggunaan rumus fu'al dalam nida secara khusus, dan dimaksudkan dengannya adalah mencela laki-laki. Contoh ya fusaku, ya gudaru, ya luka'u. Wahai laki-laki fasik, wahai laki-laki yang khianat gitu ya. Wahai laki-laki bodoh. Tapi di sini Ibnu Aqil menyebutkan dzukur ya. Dzukur itu jantan, bisa untuk hewan juga ya. Unsa juga bisa untuk hewan ya. Hewan. Kalau khusus laki-laki ya rojul ya. Dzukur itu bisa akil dan goiru akil ya. Berakal maupun tidak. Jadi tidak khusus laki-laki. Misalnya seorang memanggil hewannya misalnya ya luka ya, yang bodoh itu ya. Nah hewannya nggak mau makan nih, bisa. Terus Mas. Wala yunqasu dzalika, dan itu tidak dikiaskan. Ya, tidak bisa dikiaskan kalau untuk celaan bagi laki-laki dengan rumus fu'al. Kalau celaan bagi perempuan rumus fa'ali bisa dikiaskan. Wa asyara bi qawlihi wa jurra fi syi'ri fulu ila anna ba'dal asma'il makhsusati binidai qad tusta'malu fi syi'ri fi ghairi nidai ya qawlihi tadillu minhu ibili bil haujali fi lajjatin amsik fulanan anfuli anfula. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau wajurro fi syi'ri fulu, dan dimasukkan dalam syair kata fulu pada bahwasanya sebagian isim yang jurro majhul ya Mas ya. Betul majhul ya, bukan fi'il amr ya. Jurro tadi saya artikan fi'il amr, betul majhul ya. Wajurro yakni dimajrurkan anfuli. Terus pada bahasanya isim-isim yang dikhususkan untuk nida telah digunakan terkadang digunakan di dalam syair selain nida. Ya karena darurat ya, penyair harus cari kata yang sesuai dengan dengan bentuk baitnya itu ya. Sehingga pakai kata yang enggak semestinya. Terus seperti ucapannya tadillu minhu ibili bil haujali. Mana ini? Ini agak susah ini syairnya karena para pensarah juga berbeda pendapat makna syair ini. Tadillu minhu ibili bil haujali. Ibili jelas ya, ontaku, bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Haujal itu adalah padang yang luas ya, atau belantara. Belantara itu biasanya ada tanam-tanam, intinya padang yang luas lah. Tadillu minhu, tadillu kalau pakai dot itu artinya kan apa? Hilang ya, betul, hilang, nggak nampak, nggak kelihatan. Minhu karenanya. Kalau kita artikan apa dan seperti ini dengan setahu kita misalnya, hilang karenanya atau tidak nampak karenanya onta-ontaku bil haujali ya, di padang pasir yang luas. Fi lajjatin, pada lajjah. Lajjah itu maksudnya adalah banyaknya suara ya. Suara banyak, macam-macam suara yang mengatakan amsik fulanan anful.
cegahlah fulan dari fulan ya. Cegahlah fulan dari ful yakni seorang laki-laki ya. Kalau itu maknanya full, unfull. Di sini syahidnya adalah kata unfull. Mestinya full itu khusus untuk dipanggil, tapi pensair memajrurkannya, yaitu diletakkan setelah huruf an. Wallahu alam. Itu asmaul lazamat an-nida. Asmaul lazam. Berikutnya adalah babur rabi' wal arbaun. Bab 44 al-istighosah. Istighosah. Mana istighosah? Istighosah apa Mas? Istighosah termasuk nida ya, termasuk bab nida atau seruan, sebagaimana juga setelahnya itu nudbah, seruan juga, tarhim juga bahkan ya. Istighosah dan nudbah termasuk seruan. Nah, istighosah itu adalah, ini pelajaran nahwu loh ya, pelajaran akidah. Yaitu seruan yang ditujukan kepada orang yang dianggap ya bisa menolong, itu ajalah gampang. Seruan yang ditujukan kepada pihak yang dianggap bisa menolong atau membebaskan dari kesusahan, itu aja. Misalnya kita mengatakan sehingga istighosah disebutkan pada setelah munada karena termasuk seruan. Ya la Khalidin li Zaidin min Bakrin. Ya la Khalidin li Zaidin min Bakrin. Khalidin ini disebut al-mustaghos atau al-mustaghos bihi ya. Mustaghos atau mustaghos bihi. Zaidin disebut mustaghos lahu. Bakrin disebut mustaghos minhu. Cuma nggak ada ya, di sini nggak ada. Khalidin majrur dengan lam yang fathah. Zaidin yang dimintakan untuk ditolong ini majrur dengan lam yang kasroh. Nah, mustaghos dan mustaghos lahu. Idas tughisa ismun munadan khufidho billami maftuhan kaya lal murtado. Apabila di istighos dimintai tolong ya gitu ya. Bila dimintai tolong isim munada maka dia dimajrurkan khufidho, dimajrurkan dengan lam yang di fathah seperti yanika ya lal murtado, wahai murtado gitu ya. Artinya ya lal murtado dengan ya misalnya ini ya, kita manggil ya Khalidu, Khalid dipanggil ya. Khalid mendengar panggilan itu dan tahu dia dipanggil. Tapi kalau dikatakan ya la Khalid ya la Khalidin, artinya Khalid dipanggil untuk dimintai tolong. Nah itu ya. Krok Mas siapa namanya? Zaki, baca Mas. Ketemu Mas, bait 598. Yukalu
yuqalu ya la zaidin li amrin fayujarru al mustaghasu bila min maftuhatin wa yujarrul al mustaghasu lahu bila min maksurin indakum atau maksuratin bila min maksuratin wa innama futihat ma'al mustaghasu ma'al mustaghosi mudhof ilaih li anal munada waqi'un mauqi'al mudmari wallamu tuftahu ma'al mudmari nahwu laka walahu. Dikatakan ya lazaidin li amrin, ya. Artinya itu wahai Zaid tolonglah untuk Amr gitu ya, atau terus maka dimajrurkan al mustaghos dengan lam maftuhah, ya, dengan lam yang di fathah. Al mustaghos yakni yang dimintai tolong itu. Terus dan dimajrurkan al mustaghos lahu dengan lam maksur, ya, mustaghos lahu yakni yang dimintakan tolong itu. Terus dan sesungguhnya di fathah. Apa yang di fathah? Di fathah kan apa yang di fathah? Sesungguhnya di fathah, apa yang di fathah? Huruf lam, ya. Ya, sesungguhnya lam itu di fathah. Sesungguhnya lam itu di fathah bersamaan dengan mustaghos. Karena munada itu terletak gitu, Mas. Terletak pada posisi al-mudmar. Mudmar apa? Domir, ya, domir. Dan lam itu di fathah bersama domir, yakni lam jarroh yang memajrurkan. Kalau ketemu domir, lamnya di fathah. Seperti laka walahu. Ya, laka lahu, ya. Kalau ketemu domir. Kalau ketemu isim dohir di kasroh, ya. Laka lahu. Lah munada ini menempati posisi domir sehingga lamnya di fathah. Ya, alasannya gitu. Oke. Kemudian bait 599, waftah ma'al ma'tufi in karrarta ya wa fi siwa dzalika bil kasri tiya. Dan fathahlah bersama dengan maktuf jika engkau mengulangi ya, sehingga engkau mengulangi huruf ya. Dan pada selain itu datangkanlah dengan kasroh, sebutkanlah dengan kasroh. Misalnya yang dimintai tolong 2 orang. Misalnya dimintai tolong berapa? 2 orang. Maka ada 2 kemungkinan. Mungkin ya-nya diulang, mungkin ya-nya tidak diulang. Kalau ya-nya diulang, lamnya di fathah juga. Misalnya siapa lagi nama yang populer ya? Ya la Khalidin wa ya siapa, Mas? La Amrin misalnya. La Amrin. Kalau ya-nya diulang, la-nya di fathah. Kalau ya-nya enggak diulang, ya la Khalidin wa li Amrin, lamnya di kasroh. Paham? Terus pertanyaannya, kalau di kasroh kan mustaghos lahu, ya kan? Bedanya gampang aja, bedanya ini ada wa, ya. Berarti ini masih hukumnya seperti ma'tuf alaih, kan gitu. Kalau ini kan nggak ada wa, ya la Khalidin li Zaidin. Ini kan ada wa, ya la Khalidin wa li Amrin misalnya. Ada wa, ya. Mustaghos minhu nggak ada wa-nya. Mustaghos apa? Mustaghos lahu nggak ada wa-nya. Ya, lanjut, Mas. Idza utifa alal mustaghosi mustaghosun akhar fa imma an tatakarrara ma'ahu ya aula. Yeah. Apabila diatofkan
kepada mustagos yang lain. Apabila diatofkan kepada mustagos itu suatu mustagos yang lain, maka bisa jadi berulang bersamanya huruf ya atau tidak. Fa'in takarrarat lazimal fathu nahwu ya la zaidin wa ya li amrin. La amrin. Ada ya-nya. Wa ya la amrin. Yang diminta tolong la-nya ya la. Ya la zaidin wa ya la amrin li bakrin. Ya. Wa illam tatakarrara wa illam majzum ada lam tatakarrar lazimal kasru nahu ya la zaidin ya la zaidin wali amrin wali li bakrin ya la zaidin wali amrin li bakrin ya. Amrin adalah mustagos yang kedua ya. Diartikan Mas. Maka jika berulang huruf ya maka wajib fathah. Misal ya la zaidin wa ya la amrin. Ya, la amrin di sini lamnya di fathah. Kenapa? Karena ya-nya diulang ya. Terus dan jika tidak berulang huruf ya wajib kasroh. Contoh ya la zaidin wa li amrin li bakrin. Ya, wahai Zaid dan Amr ya, tolonglah untuk Bakar ya, Terus kama yalzamu kasrul lami ma'al mustaghosi lahu. Ya, diartikan sebagaimana diwajibkan mengkasroh lam bersama mustaghos lahu. Ya, mustaghos lahu yang mintakan tolong itu. Wa ila hadza asyara biqaulihi wa fi siwa dzalika bil kasri tiya. Ya, tiya. Ai wa fi siwal mustaghosu wal ma'tufu siwal mustaghosi wal ma'tufi alaihi allazi takarrarat ma'ahu ya takarrat ma'ahu ya iksiril lama ujuban fatuk saru ma'al ma'tufi allazi lam yatakarrar ma'ahu ya wa ma'al mustaghosi lahu. Dan untuk ini beliau mengisyaratkan dengan perkataannya wa fi siwa dzalika bil kasri tiya, dan pada selain itu dengan kasroh sebutkan dengan kasroh. Ini lamnya dengan kasroh, yakni di selain mustaghos dan maktuf kepadanya yang berulang bersamanya ya kasrohkanlah lam secara wajib. Maka dikasroh dengannya bersama maktuf yang tidak berulang bersamanya huruf ya dan bersama mustaghos lahu. Paham apa tidak ini? Jadi mustaghos atau mustaghos bihi, kalau ada huruf ya-nya, lamnya di fathah. Kalau pertama tentu ada ya-nya ya, karena nggak boleh dihapus ya-nya ya. Yang kedua juga kalau atof ada wa, ini ikut dimintai tolong juga. Kalau ada ya-nya, lamnya di fathah ya. Pokoknya kalau ada ya-nya, lamnya di fathah. Kalau nggak ada lamnya, kalau nggak ada ya-nya, lamnya di kasroh.
Lamnya di kasroh itu mencakup dua hal. Yang pertama mustagos lahu, li Zaidin misalnya. Itu yang pasti. Kemudian mustagos yang tidak ada ya-nya. Ya la Khalidin wa li amrin misalnya. Kalau nggak ada ya-nya ya. Lamnya di kasroh li amrin itu ya. Ya li amrin sudah tadi. Nah, mencakup itu. Dan terakhir bait 600. Walamu mastughisa akobat alif. Dan lam yang dimintai tolong, yakni lam untuk isim yang mustaghos itu akobat alifa, akobat alif. Dia menggantikan alif, maksudnya digantikan oleh alif ya, artinya saling mengganti dengan alif. Saling mengganti ya, akobat artinya menggantikan ya, atau mengakibatkan. Kalau nggak ada maka diganti alif, intinya gitulah. Wa misluhu ismun dzu ta'ajjubin ulif. Dan semisalnya, yakni semisal untuk mustaghos ini isim yang memiliki ta'ajjub atau untuk mengungkapkan ketakjuban. Ulif yakni disusun. Ya, ada ungkapan seperti mustaghos tapi untuk menunjukkan ketakjuban ya. Seperti mustaghos tapi menunjukkan ketakjuban. Insya Allah nanti akan datang contohnya. Iqra Mas Frendi. Tukhzafu lamul mustaghothi wa yuta bi alifin fi akhirih aywadun anha. Nahu ya Zaidan li amrin. Nah, diartikan dulu. Dihapus lam mustaghos dan diganti didatangkan dengan alif di akhirnya sebagai ganti darinya. Ya, ini tidak harus ya. Mungkin saja ya. Maksudnya mungkin ya. Contoh wahai Zaid ya Zaidan la amr ya Zaidan li amrin. Wa mithlul mustaghosi al muta'ajjabu minhu nahu ya ladahiyatu wa ya dahiyati Mas wa ya ladahiyati ya lil lal ajabi la wali la ya karena ada ya tila ya lal ajabi ya. Basyaru bilamin maftuhatin kama yujarrul mustaghosu wa tu'aqabul lamu fil ismil muta'ajjabi wa apa ya? Batakubu atau tukibu? Tukibu saja Mas. Tukibul lama. Wa tuqibul lama fil ismil muta'ajjabi minhu alifun ya, alifun fa'ilnya. Fatakulu ya ajaba la Zaidin. Dan semisal mustaghos adalah muta'ajjab minhu ya, yakni yang ditakjubi. Contoh la ya ladahiyah. Wahai apa? Dahiyah apa Mas? Musibah ya, musibah atau bisa bermakna dahiyah itu seorang yang cerdas itu, musibah. Wahai ada musibah itu ya. Terus atau wahai betapa dahsyatnya musibah. Ya lil ajabi, wahai betapa menakjubkannya. Yeah. Maka dimajrurkan dengan lam yang di fathah sebagaimana dimajrurkan mustaghos itu. Dan menggantikan lam dalam isim muta'ajjab minhu adalah alif, maka engkau mengatakan ya ajaba la Zaidin, wahai betapa menakjubkannya. Bentar, la Zaidin atau li Zaidin ya? Mas Alvin apa? Gak ada harokatnya. Yang sebelumnya apa? Siapa Mas? Oh, tu akibu. Oh, enggak ada di sini. Ya, la bakrin sih Mas ya. Li Zaidin.
Tapi ada kata li Zaidin. Terakhir ada ya ajaban la Zaidin atau ya ajaban li Zaidin. Allah alam. Mestinya kasroh ya kalau menurut bait. Allah alam. Wahai menakjubkannya Zaid gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.